Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, berjumpa lagi dengan aku di materi ke-7. Kali ini aku mau membahas tentang manajemen sumber daya manusia atau disebut dengan human resource. Kalian tahu nggak apa itu human resource? Sebelumnya, nama saya Novia Putri Kusumawardani dengan nomor NIM 24540023. Yuk kita langsung bahas daripada lama-lama. Pengertian human resource adalah manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai manpower management dan ada yang bilang sebagai sumber daya manusia dengan personal atau personalita, pegawaian, dan sebagainya. Secara umum, dapat diartikan sebagai aktivitas mengelola sumber daya manusia. Menurut Shimura tahun 1997, manajemen sumber daya manusia adalah proses penyalahgunaan, pengembangan, penilaian, pemberian reward, dan pengelolaan anggota organisasi atau kelompok kerja. Fungsi MSDM menurut Umar, fungsi manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 3, antara lain sebagai fungsi manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Lalu ada fungsi operasional meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Lalu ada fungsi tambahan yaitu sebagai kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi secara terpadu. Lalu fungsi MSDM ini ada 2. Yang satunya, yang kedua yaitu sebagai kedisiplinan dan pemberhentian, perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengembangan, dan pemeliharaan. Lalu ada tujuan dan karakteristiknya. Tujuan MSDM, tujuan dari manajemen sumber daya manusia dijelaskan oleh Joshua meliputi 1. Pemberian pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM supaya organisasi memiliki pekerja yang punya motivasi. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga kebijakan dan prosedur manajemen SDM. Yang ketiga, membantu pengembangan arah tujuan organisasi. Yang keempat, memberi dukungan yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani krisis dan konflik sumber daya manusia. Yang keenam, sebagai media komunikasi antar pekerja. Yang ketujuh, bertindak sebagai pemeliharaan standarisasi yang dibuat organisasi. Lalu ada karakteristik MSDM akan memberi manfaat ketika memiliki anggota dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Yang kedua, mampu melaksanakan tugas dan mempunyai skill dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, bersikap produktif, inovatif, dan mau bekerja sama. Yang keempat, terampil menggunakan teknologi. Lalu perpustakawan, kalian tahu nggak apa itu pustakawan? Kalau belum tahu, kita next pembahasan ke slide berikutnya ya. Mengenal pustakawan. Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan perpustakaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Yuk kita diskusi lebih dalam mengenai MSDM. Apabila di dalam perpustakaan sekolah terdapat lebih dari 2 petugas yang terdiri dari 1 orang pustakawan dan 1 orang petugas teknik pustakawan. Sementara muncul problem ketika kepala sekolah mengharapkan adanya pengembangan layanan perpustakaan, tetapi perpustakawan tidak memiliki respon positif terhadap harapan dari kepala sekolah. Dari sudut pandang MSDM, apa yang harus dilakukan oleh kepala
sekolah dan personalitas sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, solusinya yaitu kita tuh harus bisa menyelesaikan masalah yang terjadi masalah tersebut, terus mencari tahu apa sumber masalahnya, memecahkan masalah. Misalkan kalau ada problem tentang mengharapkan, berarti ya kita tuh harus berkontribusi, misalkan menambah buku atau siswa diwajibkan untuk membaca sebelum pelajaran dimulai, wajib ke perpustakaan, wajib meminjam buku, gitu, atau mengadakan sebuah lomba kompetisi gitu. Terus perpustakaannya itu harus lebih bagus supaya kenyamanan siswanya gitu guys. Sekian dari pembahasan kali ini, and see goodbye di materi ke-8 ya, materi terakhir kita. Oke, bye bye.